Salam, perkenalkan nama saya Ferdinand Leni dengan NIM 101/2022-0171. Kelas E2, asal prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa Universitas IAKN Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peran Roh Kudus bagi hamba Tuhan dalam merintis gereja. Baik, sebelum masuk pada peran Roh Kudus bagi hamba Tuhan dalam merintis gereja, tentu kita harus tahu apa arti kata merintis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merintis adalah orang yang memulai atau mengejarkan sesuatu hingga ia dianggap sebagai pelapor terhadap yang belum pernah diperbuat orang lain. Sementara dalam bingkai teologis dari PT menggambarkan merintis gereja, prosesnya dapat disamakan dengan seorang petani yang menanam benih yang akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Tentunya peran Roh Kudus dalam merintis gereja memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menjadikan Kristus dikenal dan dimuliakan. Artinya, sebagai manusia tentunya punya iman dalam hidupnya, dan sebagai jemaat Tuhan tentu harus bisa menerima dan memperkenalkan kepada orang lain bahwa Yesus betul-betul ada. Yang kedua, meluaskan kerajaan Allah di bumi. Sebagai jemaat atau pelayanan gereja, tentu kita harus bisa menyebar kerajaan Allah sebanyak mungkin agar bisa beribadah dan melayani Tuhan. Itu salah satu contoh kecil. Dan yang ketiga, memenuhi panggilan Tuhan dalam tugas sebagai jemaat. Tentunya kita harus betul-betul memenuhi dan menjalankan peran sebagai pelayan gereja dalam memberikan akan kebenaran firman Tuhan dan mengubah cara pandang yang buruk tentang Tuhan. Jika kita kaitkan dengan konteks gereja, menjadikan Kristus dikenal dan dimuliakan merupakan tujuan pertama dalam konteks gereja, bahwa manusia diajari untuk memuliakan Tuhan sebagai juru selamat yang menebus dosa manusia. Tujuan kedua peran Roh Kudus dalam merintis gereja yaitu mampu menyebarkan luas kerajaan Allah di bumi. Markus 1 ayat 15. Hal itu bertujuan untuk membangun komunikasi satu dengan lain dalam iman. Dan inilah yang terjadi apabila orang-orang percaya diajarkan firman Tuhan. Jadi tujuan merintis dalam konteks penanaman gereja baru yaitu demi memberitakan kerajaan Allah menjadi suatu yang harus diperhatikan dan dilakukan di masa ini. Sebagaimana dalam memberitakan Injil, tentunya perlu memiliki iman dan kasih yang kuat dalam menyebarkan Injil agar mampu memberikan hal-hal yang positif. Namun kita harus ketahui bahwa pribadi yang baik akan mencerminkan siapa diri kita sebenarnya, dan dalam menjalankan peran sebagai jemaat harus berani. Tujuan yang terakhir dalam merintis gereja adalah memenuhi panggilan Tuhan dalam tugas pelayanan. Dalam merintis gereja, tentunya salah satu cara untuk kita memahami seperti apa panggilan yang diberikan Tuhan kepada seorang dalam melayani. Efesus 4 ayat 11. Dalam merintis gereja, tentunya sebagai seorang pelayan harus menggenapi panggilan apa yang Allah tetapkan dalam diri seseorang untuk melayaninya. Dalam memenuhi panggilan Allah, tentunya harus meninggalkan setiap perbuatan dunia yang lama, bertobat dan selamanya memberitakan Injil Tuhan. Dalam penjelasan terakhir mengenai peran Roh Kudus bagi hamba Tuhan dalam merintis gereja, tentunya harus memperhatikan beberapa hal dalam peran-peran
bagi hamba Tuhan. 1. Roh Kudus menghadirkan tipu muslihat iblis. Dalam menghadik tipu muslihat iblis, kita harus memiliki iman yang kuat dalam menghadapi segala situasi yang bisa mencela kita ke dalam dosa, dan hal tersebut pasti akan membuat kita terpengaruh dengan hal-hal negatif. Dalam hal ini, salah satu contoh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahwa manusia pada masa sekarang lebih memilih hal-hal dunia yang lebih menyenangkan daripada mentaati setiap perintah Tuhan. Mengapa hal tersebut terjadi? Banyak orang yang keliru, bahkan mengapa setiap hal yang dilakukan itu benar adanya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Hal tersebut membuat manusia gampang jatuh ke dalam dosa. Jadi, sebagai orang Kristen harus memiliki iman yang kuat dalam menghadapi segala situasi yang bisa membawa dampak negatif. 2. Roh Kudus memberikan keberanian dalam memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil, tentu harus memiliki keberanian yang kuat dalam menghadapi dunia yang semakin porak-poranda. Jika dikaitkan dengan peran Roh Kudus dalam gereja, tentunya seorang jemaat dalam memberitakan Injil kebenaran tentang Tuhan harus betul-betul sesuai dengan kebenaran agar tidak mendapat celah negatif tentang apa yang disampaikan.